Dengan menyimak video pembelajaran ini, kita bisa mengidentifikasi dan membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kita kelompokkan yuk. Benda-benda yang ada di ruang kelas yang terbentuk dari beberapa garis lurus. Di sini ada papan tulis berbentuk persegi panjang. Ada penggaris pun berbentuk persegi panjang. Kita menemukan jadwal pelajaran berbentuk persegi. Ada jam dinding berbentuk lingkaran, globe berbentuk lingkaran. Dan kita menemukan juga segitiga dari penggaris segitiga. Tahukah kalian bahwa bangun datar adalah sebuah bangun atau sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung? Apakah kalian tahu apa itu segi banyak? Segi banyak adalah gabungan dari beberapa garis yang membentuk sebuah kurva sederhana atau bangun datar. Kita gabungkan garis berwarna hijau dengan garis berwarna kuning, gabungkan kembali dengan garis berwarna hitam dan merah, membentuk sebuah bangun datar sederhana yang disebut persegi. Kita gabungkan 3 garis ini membentuk bangun datar sederhana yang kita sebut segitiga. Segi yang lebih dari satu disebut segi banyak atau poligon. Nah, segi banyak juga bisa berarti sebuah bangun datar yang tertutup, yang seluruh isinya dibatasi oleh ruas garis lurus. Kita lihat dari ciri-cirinya, yaitu tertutup dan dibatasi ruas garis lurus. Kita amati gambar berikut. Gambar yang pertama terbentuk dari 4 garis lurus dan ini tertutup atau tidak mempunyai lubang. Sedangkan gambar sebelah kanan terbentuk dari 3 garis lurus dan terbuka atau mempunyai lubang. Bisa dibedakan? Kita lihat dari ciri yang kedua, titik sudut sama dengan jumlah sisi. Ada bangun datar persegi ABCD. Terbentuk dari 4 sisi. 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Garis lurus bertemu dengan garis lurus maka akan membuat sebuah pertemuan yang disebut dengan titik sudut. Pada bangun ini, kita hitung ada berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4. 4 titik sudut. Segi banyak dibagi 2. Ada segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kita lihat contoh mana segi banyak yang beraturan. Ada segitiga sama sisi ABC. Kita lihat ciri-cirinya. Mempunyai 3 sisi sama panjang. Ya, panjang ruas garis AB sama dengan BC sama dengan CA. Kemudian mempunyai 3 buah sudut yang sama besar, yaitu sudut ABC, sudut BCA, sudut CAB. Gambar yang kedua, bangun persegi. Cirinya mempunyai 4 sisi atau ruas garis yang sama panjang. Mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut ABC sama dengan sudut BCD, sama dengan sudut CDA, sama dengan sudut DAB. Kemudian, kedua diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal AC sama dengan diagonal BD. Contoh yang ketiga, belah ketupat. Tahukah kalian, belah ketupat adalah
bangun segi empat yang dibentuk oleh segitiga sama kaki dan bayangannya jika diputar setengah putaran atau dicerminkan dengan sisi alas. Cirinya mempunyai 4 sisi atau ruas garis yang sama panjang, yaitu AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua oleh diagonalnya. Contoh lain, segi banyak beraturan, segi 5 beraturan, pentagon. Segi 6 beraturan, heksagon. Segi 7 beraturan, heptagon. Segi 8 beraturan, oktagon. Nah, nama segi banyak sesuai dengan jumlah sisi yang dimilikinya ya. Kita amati contoh bangun segi banyak yang kedua, yaitu segi banyak tidak beraturan. Segitiga sama sisi. Kenapa tidak beraturan? Karena mempunyai dua sisi yang sama panjang, yaitu panjang ruas garis KM dengan LM. Tetapi satu sisi tidak sama panjang, yaitu garis KL. Mempunyai dua sudut yang sama besar, yaitu sudut MKL sama dengan sudut MLK. Dan tidak sama besar, yaitu sudut KML. Pada contoh yang kedua adalah persegi panjang. Kenapa dikatakan tidak beraturan? Persegi panjang mempunyai 4 sisi atau ruas garis, yaitu AB, BC, CD, DA yang tidak sama panjang. Mempunyai dua sisi saling berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu AB sama dengan DC dan AD berhadapan dengan BC. Contoh lain, bangun segi banyak tidak beraturan. Ada trapesium, layang-layang, segitiga, siku-siku, jajaran genjang. Nah, kita amati kembali apakah bangun ini termasuk segi banyak. Kita lihat bangun berikut. Apakah bisa dikatakan segi banyak? Nah, bangun tertutup. Bangun ini tertutup ya, tetapi sisinya bukan garis lurus. Kemudian tidak memiliki sudut ya. Jadi bangun ini bukan segi banyak. Bangun ini mempunyai sudut. Terbentuk dari garis lurus tetapi terbuka. Jadi bangun ini bukan segi banyak. Bangun yang ketiga merupakan bangun datar tertutup ya. Sisinya merupakan garis lurus. Nah, sisi ini bukan garis lurus ya, tapi terbentuk dari garis lengkung. Nah, kemudian tidak memiliki sudut. Nah, bangun ini bukan segi banyak. Mudah bukan? Anak-anak tentu paham. Ya. Sering latihan ya. Oke. Kesimpulannya, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisi tidak sama panjang dan sudut tidak sama besar. Dan suatu bangun dikatakan bukan segi banyak apabila suatu bangun datar dibentuk bukan dari garis lurus atau garis lengkung atau garis bersilangan,
dan panggung rata tersebut tidak tertutup. Paham ya?